Doa dimulai. Biasa di materi kali ini yaitu tentang sejarah, di mana melanjutkan kisah pelajaran Nabi dari masa kecil sampai masa dewasa. Seperti biasa ya, seperti dulu nadanya seperti biasa, nanti kalian bisa mengikuti. 6 tahun ditinggal oleh ibunya, 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Kemudian Abu Thalib mengasuhnya, belajar berenang juga berniaga. Coba teman-teman, tuh 2 3. 6 tahun ditinggal oleh ibunya, 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Kemudian Abu Thalib mengasuhnya, belajar berenang juga berniaga. Selanjutnya adalah masa kecil Nabi sampai masa remaja. Masa kecil Nabi itu ya memiliki banyak keanehan di luar biasa atau di luar nalar pada umumnya. Keanehannya di mana? Yaitu apa? Ketika bayi biasa berjalan itu umurnya umur 2 tahun atau 1 tahun setengah. Tapi Nabi Muhammad ketika umur 3 bulan sudah bisa berjalan. Bayi pada umumnya ketika bisa bicara itu ketika umur setahun atau berapa ya. Tapi Nabi Muhammad 9 bulan sudah dapat berbicara dengan fasih, dengan benar. Yang mana Pak, bayi-bayi yang lain kalau berbicara itu masih elok ya, kurang jelas. Tapi Nabi Muhammad bisa berbicara dengan benar dan fasih. Setelah pertumbuhan Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad selanjutnya disusui oleh seorang wanita yang bernama Siti Halimah Sa'diyah. Seperti biasa ya, tradisi orang Arab itu kalau setelah disusui oleh ibunya itu disusui oleh orang lain. Jadi ibunya hanya menyusui beberapa hari saja, dilanjutkan oleh orang lain. Begitu juga sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disusui oleh ibunya hanya beberapa hari, kemudian dilanjutkan oleh Siti Halimah Sa'diyah. Ada cerita unik tersendiri ketika masa penyusuan Nabi. Contohnya apa? Itu bangsa Arab itu biasa kalau mencari sosok ibu penyusu itu mencarinya di pasar. Jadi di Arab Saudi ada dahulu ada pasar menyusui bayi atau anak. Akhirnya Nabi Muhammad juga disusui atau mencari ibu penyusuan. Yang lain mencari tidak dapat. Itu di situ ada seorang wanita kurus kering menyendiri di pojok pasar. Karena apa? Menyendiri karena apa? Tidak ada air susunya atau susunya kecil. Karena badannya tidak sehat, tidak subur, tidak seperti orang tua atau perempuan lainnya. Tapi Nabi Muhammad malah mau ketika disusui oleh Siti Halimah Sa'diyah. Ketika orang lain tidak mau atau bayi-bayi yang lain tidak ada yang mau. Kenapa? Itu karena Siti Halimah tidak ada air susunya. Akhirnya Nabi mau menyusui kepada Siti
Halimah As-Sa'diyah. Siti Halimah menangis terharu. Karena apa? Ya, terharunya ya karena tidak ada bayi yang mau menyusu kepada dirinya. Tapi Nabi Muhammad mau gelem disusui oleh ibu Siti Halimah. Akhirnya apa? Disusuilah Nabi. Setelah menyusui Nabi, ada beberapa mukjizat atau keanehan yang dialami oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Karena apa? Yaitu apa? Air susunya menjadi ada, ya, menjadi kencang, balik. Terus badan Siti Halimah menjadi subur. Bukan hanya pada Siti Halimahnya, pada binatang ternaknya juga menjadi gemuk subur ya. Sapinya menjadi gemuk, untanya menjadi gemuk ya, berkat menyusui Nabi Muhammad. Ya. Setelah beberapa tahun menyusu kepada Siti Halimah, akhirnya Nabi Muhammad diserahkan kembali ke ibunya. Akhirnya dengan berat hati, ya, sebenarnya Siti Halimah masih betah menyusui Nabi itu, tapi berhubung kontraknya sudah habis, akhirnya diserahkan Nabi Muhammad kecil kepada ibunya. Kurang lebih 4 tahun. Setelah diserahkan kembali, akhirnya diasuh kembali oleh ibunya kurang lebih 2 tahun. Karena ketika umur 6 tahun nanti ibunya meninggal. Cerita meninggalnya apa? Gimana ya? Ketika umur 6 tahun, Siti Aminah itu berziarah ke makam suaminya atau bapaknya Nabi. Di mana? Di Madinah. Setelah berziarah, mau pulang lagi ke Mekah, itu Siti Aminah jatuh sakit. Sakitnya tambah parah. Setelah berada di tengah antara kota Madinah dan Mekah, atau tepatnya di desa Adwa, Siti Aminah kemudian bertambah parah sakitnya, kemudian meninggal dunia dan dikubur di situ. Ya. Setelah ditinggal ibunya, Nabi kembali diasuh oleh kakeknya. Bernama siapa? Abdul Muthalib. Kurang lebih berapa? 2 tahun lagi, dari 6 tahun sampai 8 tahun. Setelah umur 8 tahun, ditinggal lagi oleh kakeknya. Jadi perjuangan Nabi sangat berat di masa-masa kecilnya. Jadi pas umur ya, setelah itu ditinggal oleh kakeknya. Sebelum meninggal, kakeknya berwasiat kepada anak-anaknya. Ya, pada anak-anaknya. Siapa? Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, Abbas, itu tangan-tangannya Nabi dikumpulkan untuk siapa yang akan melanjutkan mengasuh Nabi. Hanya terpilih siapa? Abu Thalib terpilih karena Abu Thalib itu sudah terbiasa mengasuh anak-anak tuh, karena banyak anaknya. Ya kata siapa? Itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Setelah diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad mulai belajar mandiri, hidup mandiri. Kenapa? Karena sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Akhirnya Nabi belajar berternak berternak kambing. Hanya belajar berternak untuk mendapatkan upah dari hasil ternaknya itu. Nah, kemudian usahanya untuk membiayai hidupnya. Jadi banyak ya bisa berternak, keajaiban waktu berternak. Itu kalau orang lain mencari rumputnya datang sendiri ketika kambingnya menginjak tanah. Keajaibannya ya. Jadi kambingnya menginjak lapangan, tumbuh rumput. Jadi Nabi Muhammad tidak terlalu capek. Akhirnya setelah belajar berternak beberapa tahun, kemudian belajar berdagang atau berniaga. Berjualan berjualan baju pada bos yang punya baju, itu Siti Khadijah. Setelah ikut berdagang atau berniaga, akhirnya Nabi dibawa merantau kemana? Ke kota Syam untuk
belajar merantau berdagang. Diajarlah Nabi bersama Abu Thalib pamannya untuk berdagang ke Syam. Setelah apa berdagang, yaitu apa? Merantau pertama itu Nabi apa? Dicegah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini berbahaya. Karena di luar sana banyak yang mengintai akan membunuh. Karena Nabi Muhammad itu sudah ada tanda-tandanya bahwa ini menjadi Nabi akhir zaman. Hanya pulang lagi Nabi Muhammad tidak jadi melawannya. Nanti setelah ketika umur 25 tahun Nabi Muhammad kembali merantau, ikut lagi bersama Abu Thalib. Setelah merantau yang kedua akhirnya berdagang atau berjual kembali sama ke kota Syam. Hanya setelah berkumpul kemudian Nabi Muhammad sudah menjadi saudagar yang cukup sukses. Dari situ kehidupan Nabi Muhammad dari masa kecil sampai masa dewasa. Jadi banyak hidup mandirinya atau prihatinnya Nabi Muhammad dari mulai beternak, berdagang, tidak pernah minta. Nabi Muhammad tidak pernah minta kepada pamannya Abu Thalib meminta uang untuk jajan, tapi harus bekerja dulu. Tidak seperti kalian kalau minta uang enak sekali, gampang, tinggal minta saja. Tapi Nabi Muhammad tidak mandiri, hidup mandiri, berusaha terlebih dahulu. Padahal Nabi Muhammad itu seorang Nabi dan Rasul. Tinggal minta saja langsung bisa dikasih. Minta emas langsung dapat emas. Minta uang langsung datang. Minta apa saja langsung dikasih karena Nabi dan Rasul. Tapi Nabi Muhammad tidak. Dia tidak mau instan. Dia akan berusaha terlebih dahulu. Untuk mendapatkan sesuatu harus berusaha terlebih dahulu. Jadi tidak manja Nabi Muhammad dulu. Maka dari itu pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, kita harus berusaha terlebih dahulu dalam menginginkan sesuatu. Tidak semerta-merta langsung kita, tapi harus ada usaha dulu. Paham di sini ya? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Tepuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa